Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Sesungguhnya ada tradisi birokrasi kita bahwa 6 bulan sebelum mengakhiri tugasnya tidak boleh melakukan atau membuat tindakan-tindakan kebijakan yang sifatnya strategis atau sifatnya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan sosial. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kebijakan yang diambil sebelum 6 bulan pergantian akan menyulitkan penggantinya. Oleh karena itu, baik presiden, gubernur, bupati atau wali kota yang akan mengakhiri masa jabatan 6 bulan sebelumnya harus ada pembatasan-pembatasan pembuatan kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi beban bagi penggantinya. Anies Baswedan yang akan berakhir Oktober 2022 seharusnya mulai bulan April 2022 tidak lagi mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Pertanyaan kritisnya adalah apakah pergantian jalan, nama jalan 22 ini merupakan kebijakan yang strategis? Apakah ini berdampak terhadap pelayanan publik dan juga bagi masyarakat yang tinggal di jalan tersebut? Ini sudah pasti. Dengan pergantian nama jalan, maka KTP, KK, dan segala urusan administrasi akan berubah. Dan juga bagi semua instansi kantor, kop surat akan berubah. Bayangkan 22 jalan yang terbentang, berbagai kantor catatan sipil, kantor negara, kantor swasta, juga KTP dan KK. Berapa penduduk yang tinggal di jalan ini harus berubah. Memang pemerintah Provinsi DKI menjanjikan bahwa pelayanan Dukcapil akan berjalan serta-merta. Tetapi apakah ini hanya memikirkan soal data kependudukan? Bagaimana alamat-alamat yang seperti kita utarakan tadi? Kantor, kop surat, dan plang nama di kantor-kantor di jalan yang berubah ini juga harus berubah. Ini kelihatan sederhana, tetapi sama dengan pergantian nama satu kementerian, nomenklaturnya berganti. Misalnya dulu dari Kementerian Menteri Penerangan menjadi Kementerian Kominfo. Oh, itu dampaknya luar biasa. Juga berbagai nama-nama kantor atau instansi yang berubah. Ini 22 nama jalan berubah, sangat membawa akibat signifikan terhadap pelayanan publik, terhadap pelayanan dari kantor-kantor. Oleh karena itu pertanyaan kita, apakah memang bijak bagi Anies Baswedan mengganti 22 nama di penghujung periodenya? Kenapa ini tidak dilakukan di tengah jalan atau di awal? Kalau memang dia ingin menghargai nama-nama dari yang 22 disebutkan menjadi nama baru dari jalan tersebut. Kita tidak keberatan ada pergantian nama jalan, tetapi harus dihitung kapan waktu yang tepat oleh pejabat yang tepat dalam periode yang tepat. Jangan seperti ini di ujung periodenya yang akan menimbulkan masalah sesudah dia selesai atau akan menjadi beban bagi penggantinya. Inilah sebetulnya pelanggaran etika birokrasi dan kebiasaan birokrasi yang harus menahan diri untuk tidak melakukan membuat kebijakan strategis yang berdampak sosial atau berdampak luas terhadap masyarakat sebelum berakhir 6 bulan. Para sahabat sang kakek, ini memang bisa kita sebut mungkin sebuah penghargaan dari Anies di ujung periodenya terhadap nama-nama tertentu yang dibuat menjadi nama baru jalan tersebut. Ini kesannya seolah-olah dia mau menghormati tokoh-tokoh Betawi. Tetapi juga ada persoalannya. Misalnya JIS, Jakarta International Stadium. Itu bukan nama. Lalu ada yang mengusulkan supaya nama itu diganti atau dibuat menjadi Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional dari Jakarta, pejuang, juga tokoh sepak bola. Anies Baswedan menolak. Bahkan kalau kita lihat jalan-jalan di Jakarta, di gang-gang itu yang dibuat baik, itu namanya Jalan Muhammad Husni Tamrin atau proyek MHT Muhammad Husni Tamrin. Kenapa 22 jalan disetujuinya, tapi sebuah stadion untuk Jakarta, JIS, tidak disetujui oleh Anies mengganti namanya? Di sini orang menjadi polemik. Satu sisi 22 nama jalan diganti, tapi satu sisi nama Muhammad Husni Tamrin untuk JIS atau Jakarta International Stadium dia tidak memberinya. Akhirnya orang mempunyai interpretasi. Oh, kalau hanya satu nama mungkin tidak populer, tetapi menyebutkan 22 nama tokoh Betawi menjadi nama jalan, ini menjadi sesuatu kenangan yang mungkin akan indah dikenang orang dari seorang Anies Baswedan. Itu sah-sah saja. Kita kira tidak ada keberatan kita. Kita katakan sekali lagi tadi, tidak keberatan. Namun, bisa saja satu kebijakan yang baik, tapi tidak pada waktu yang tepat, maka dia menjadi kurang baik. Atau satu kebijakan yang kurang tepat dan waktu yang tepat juga menjadi kurang baik.
Yang baik adalah kebijakan yang baik dalam waktu yang tepat, di tempat yang tepat, maka dia akan membawa manfaat yang tepat. Itulah sesungguhnya yang kita harapkan. Tapi apa boleh buat? Apa mau dikata? 22 nama ini sudah diubah. Pertanyaannya, apakah ini nanti akan tetap seperti itu? Atau penggantinya akan menggantinya juga? Ini menjadi pertanyaan yang penting dan strategis. Tapi kita mau katakan, selayaknya setiap pejabat memahami bahwa 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya harus menahan diri, harus bijak, jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis sifatnya, yang membawa dampak luas dan sosial kepada masyarakat. Itulah mungkin yang mau kita katakan. Ini pelajaran dari Anies Baswedan bagi pejabat-pejabat yang lain yang ingin mengakhiri masa jabatannya 6 bulan sebelumnya. Mohon menahan diri, tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Demikian dulu para sahabat sang kakek, ulasan kita pada pagi hari ini. Salam ngopi dulu.